Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmene Solopi, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan membawakan materi tentang identitas nasional. Sini ada pengertian identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Nah, setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata barat, tergambar masyarakat yang individual, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang, terdengar masyarakat yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, orang asing yang datang di Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku tradisi dan berbahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang memiliki bisa menjadi ciri khas membedakan dengan bangsa yang lain. Nah, satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa dengan cara membandingkan bangsa dan suatu bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Nah, secara umum, di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial atau bersama. Nah, suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya atau kelompok yang etnis. Nah, masyarakat Indonesia ini mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila berada di luar daerah. Misalnya, Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Papua, Kalimantan, dan lain-lain di Yogyakarta. Nah, ikatan kelompok ini akan menjadi lebih baik jika berada di luar negeri. Nah, ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan tetapi ikatan kebangsaan. Nah, masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban atau di mana Indonesia itu merasakan nasional. Dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa atau masyarakat. Nah, identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Nah, Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan, kekeluargaan, suku, bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan sangat penting. Nah, apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada dalam bangsa Indonesia semestinya tidak ada dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Apalagi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambar utuh kesatuan bangsa Indonesia.
yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagian dasar kehidupan bersama di tengah kemajemukan. Identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk merasakan tujuan sama, yaitu kemerdekaan. Dengan demikian, ada dua faktor dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Nah, yang kedua yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Nah, setiap bangsa memiliki identitasnya dengan memahami identitas. Bangsa yang diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menemukan kebanggaan bangsa. Dalam pembahasan ini tentu terhadap mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara identitas dan realitas, dan antara solen dan deschal. Karakter berbangsa dari bahasa lain yaitu karakteristik. Dalam bahasa Prancis, karakter. Dalam bahasa Inggris, karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Max Weber, cara terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkat laku anggotanya, dan cara memahami tingkat laku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna atau makhluk yang selalu mencari-cari makna terus menerus, atau semua tidaknya makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari atau tidak. Nah, manusia juga mencari dengan berusaha menjelaskan logika dan tingkat laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan itu mereka sendiri. Nah, dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga umumnya menghadapi tiga masalah pokok, yaitu nasional, building, stabilitas politik, dan pengembangan ekonomi. Berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan. Nah, stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realita saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Nah, sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu konteks Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur. Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik-menarik atas nama identitas. Nah, sedangkan menutup perubahannya. Bukannya etnik yang beragam, Indonesia juga tercantum atas kerajaan-kerajaan yang sudah stabil memiliki wilayah yang rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi. Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersekutu dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Nah, keadaan demikian tentu mengandalkan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragaman otoritas tersebut. Keadaan geografis sama tentunya tidak cukup mampu menyatukan karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu.
Nah, sistem makna kecenderungan bersifat langgeng dan terhadap meskipun tetap pola perilaku dapat berbeda dengan atau berubah sistem. Nah, makna yang membangun sistem Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termasuk dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai ini yaitu merupakan sistem makna yang sangat mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografis, ekologi, demografis, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai di wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibandingkan bangsa yang lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Nah, orang yang datang dianggap sebagai tamu yang dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia. Nah, secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial atau bersama. Nah, suatu sistem kekerabatan ini di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya yang etnis. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lain di Yogyakarta. Nah, ikatan kelompok ini atau yang berada di luar negeri yaitu ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan tetapi ikatan kebangsaan. Jadi seluruh masyarakat memahami adanya realita tertinggi yang mewujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyebab bahkan masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Nah, jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pun dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik. Ketika terjadi proses komunikasi, realisasi, dan interaksi bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham-paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air, kerajaan dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Jadi, para pendiri bangsa melalui sidang BPU PKI berusaha mengalih nilai-nilai yang ada dalam dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan fondasi berdirinya negara ini. Yang ketiga yaitu proses berbangsa dan bernegara. Nah, keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun letak proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan yang lain. Sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu. Tidak hanya pada
era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya Indonesia menurut Muhammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme. Jadi, pembentukan nasionalisme modern menurut Muhammad Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, perjuangan terus bergulir hingga mencapai kulminasinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai tonggak berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita masuk materi yang keempat, yaitu politik identitas. Nah, apa itu politik identitas? Nah, politik identitas itu adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagaimana ditanggapan untuk menjadi referensi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Jadi, identitas itu menjadi salah satu dasar kewarganegaraan atau citizenship adalah kesadaran atau kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini meninjau bingkai politik untuk semua orang terlepas dari identitas lain apapun yang dimiliki seperti identitas. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.